Oke, sudah record ya. Oke, kita lanjut, gitu ya. Baik, kalau begitu lanjut ke sambutan. Monggo saya persilakan kepada Bu Kaprodi, Bu Rizka Agusta. Baik, terima kasih Pak Ajib. Suara saya terdengar ya? Terdengar Bu? Oke, aman. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Ibu dosen yang turut hadir hari ini, ada Pak Alfian, ada Bu Ervina, ada Bu Kade, ada Pak Andre, dan yang lainnya. Dan juga mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 yang saya banggakan. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi untuk K3 atau magang. Sifatnya wajib teman-teman ya, jadi mohon nanti dalam sesi ini, dalam sosialisasi ini, dimanfaatkan betul-betul untuk bisa memahami persyaratan dari K3, alurnya, dan juga nanti strateginya. Karena nanti tidak hanya terkait alur, tapi teman-teman mungkin diperlukan juga untuk memahami strategi yang harus kalian terapkan, karena mungkin tidak semua dari mahasiswa atau teman-teman di sini akan magang di bulan-bulan ini atau di semester genap. Nah, tapi harus benar-benar dipahami nanti akan seperti apa strateginya, terutama untuk KRS K3. Nah, kemudian kalau nanti juga akan ada beberapa informasi mungkin yang akan kita sisipkan ya terkait informasi bukaan untuk magang. Jadi nanti mohon teman-teman bisa mengikuti sosialisasi ini dari awal sampai akhir, dipahami betul karena kami tidak akan mengulang-ulang terus untuk sosialisasi ini, dan harapannya dalam prosesnya kalian tidak terlalu banyak bertanya nantinya, karena semua informasi terkait K3 pasti akan kami sampaikan di sosialisasi ini. Begitu ya teman-teman. Mungkin itu saja cukup dari saya, Pak Ajib. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kaprodi, Bu Rizka, gitu ya. Kita lanjut ke pemaparan. Atau Bu Ervina, boleh Bu? Ada sepatah dua patah terlebih dahulu. Oh, baik, terima kasih Pak Ajib, kaget. Oh iya, buat teman-teman semuanya, angkatan 2023 atau dari teman-teman yang dua-dua atau yang lain belum magang, selamat magang, dan tolong cari instansi yang baik ya, yang jelas, biar nanti kalian dapat pengalaman juga yang bagus. Gitu aja, terima kasih Pak Ajib. Baik, terima kasih Bu Ervina. Dan kita lanjut langsung masuk ke pemaparan materi, gitu ya. Teman-teman, nanti setelah kita pemaparan ada kakak tingkat, gitu ya. Kakak tingkat yang akan juga share ke teman-teman bagaimana mencari atau trik and trik lah ya ke magang untuk penempatan magang di beberapa perusahaan. Kemudian biasanya nanti juga ada beliau akan share mengenai perusahaan-perusahaan yang sekiranya terlihat secara nama bonafit tapi secara job desk teman-teman cuma hanya disuruh sebagai administratif gitu ya. Jadi cuma input data, kemudian atau surat menyurat, atau bahkan ada beberapa mahasiswa yang tugasnya cuma mendampingin pimpinan, yang nggak tahu ngapain gitu. Nah itu yang akhirnya menjadi polemik nanti pada saat teman-teman menyusun laporan. Baik, kalau begitu saya share screen, nanti habis itu juga akan dibantu oleh Pak Andreas. Saya izin share screen dulu. Mana ya? Windows. Oke, sudah ya? Sudah muncul ya di layar teman-teman gitu ya. Baik, teman-teman, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kaprodi dan Bu Sekprodi, segala bentuk informasi atau panduan gitu ya mengenai kuliah kerja komunikasi itu sendiri semuanya sudah terakomodir dengan baik, insya Allah ada di website kita gitu ya, di website kita di Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi di website kita ini sudah kita optimalkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Salah satunya adalah kuliah kerja komunikasi. Jadi nanti teman-teman lihat, cari di sini ada info perkuliahan, kemudian di sini nanti ada kuliah kerja komunikasi, diklik saja, kemudian nanti diarahkan ke beberapa panduan. Gitu. Nah di sini kami coba sebisa mungkin gitu ya
menyingkat atau menyederhanakan berbagai pesan atau informasi itu sendiri, gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada kendala nanti tolong langsung bilang ke saya biarin tidak terlalu lama errornya. Baik, di sini ada panduan kuliah kerja komunikasi yang perlu teman-teman pahami, gitu ya. Bahwasannya kuliah kerja komunikasi itu merupakan mata kuliah, gitu ya, mata kuliah yang kalau kita biasa dengar itu adalah program magang wajib yang bobot SKS-nya adalah 4 SKS, yang mana ini wajib diambil oleh mahasiswa ilmu komunikasi Amikom untuk praktik langsung di industri. Jadi perlu teman-teman pahami juga bahwasannya K3 itu adalah 100% praktik, murni kegiatan lapangan tanpa kelas tatap muka. Jadi tidak ada kelas gitu ya, harian atau apa. Jadi teman-teman benar-benar terjun ke lapangan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya itu di industri, atau kalau di beberapa perguruan tinggi kita mengenalnya adalah magang. Kemudian untuk tempat magangnya gitu ya, teman-teman mahasiswa mencari atau menentukan secara mandiri gitu. Jadi tidak dicarikan oleh prodi. Prodi hanya memfasilitasi gitu ya jika ada berbagai instansi membuka lowongan. Jadi kita hanya share informasi saja. Nanti yang ketika kita share baik itu di broadcast message, WA, atau kita share di Instagram gitu ya, itu teman-teman secara aktif gitu ya, mandiri untuk mendaftar sendiri. Kemudian waktu pelaksanaannya gitu ya, teman-teman boleh dimulai sejak liburan pergantian semester. Jadi kayak sekarang nih, libur ini sebenarnya beberapa mahasiswa gitu ya, itu diperbolehkan untuk mulai magang gitu ya. Dengan catatan, nanti ada beberapa syarat nih yang perlu teman-teman pahami. Yang kami khawatirkan adalah teman-teman tiba-tiba magang tapi ternyata masih banyak tanggungan. Tanggungan dalam artian itu adalah mata kuliah, sehingga akhirnya nanti menjadi beban di akhir gitu. Adapun nanti syaratnya di sini akan kami jelaskan. Kemudian masa berlaku pelaksanaan K3 yakni 1 tahun. Jadi yang tadi saya bilang, tiba-tiba Anda nggak bisa ngambil mata kuliah K3, sedangkan pelaksanaannya udah terlanjur lama dari tahun 2023 gitu. Biasanya ini terjadi di kakak tingkat gitu ya. Nah itu yang akhirnya membuat teman-teman harus mengulang kembali pelaksanaan magangnya, karena mengambil mata kuliah K3-nya itu sudah di semester-semester lawas. Oke, kemudian di sini ada persyaratan dan kualifikasi akademik, yaitu mahasiswa aktif pastinya, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Kemudian gitu ya, telah menuntaskan setidaknya perkuliahan semester 1 sampai semester 5 atau minimal hitungan sekitar 118 SKS gitu ya. Kemudian jika terdapat nilai E, nah ini teman-teman diharapkan mengulang gitu ya. Jadi boleh diambil berjalanan gitu ya, diambil bersama dengan K3 gitu ya. Jadi bukan berarti ada nilai E tidak boleh K3, enggak gitu. Yang cuman catatan kami adalah ketika Anda memiliki mata kuliah yang gitu ya masih banyak mengulang, alangkah lebih baiknya gitu ya itu diselesaikan terlebih dahulu. Tapi kalau bisa diambil berbarengan gitu ya, itu silakan Anda ambil. Karena kan catatannya adalah ada batas maksimalnya di setiap semester itu ngambilnya. Kemudian syarat pengajuan dosen pembimbing K3 itu mata kuliah K3 sudah harus diambil di KRS gitu. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan juga kan gitu ya mengenai yang namanya apakah kalau misalnya ngajuin surat dan lain-lain itu harus ngambil K3 gitu ya. Jadi yang harus ngambil K3 itu adalah ketika Anda mengajukan dosen pembimbing K3. Kemudian nanti dalam prosedurnya, teman-teman wajib melampirkan dokumen asli dari DAK dashboard berupa KHS semester berjalan dan transkrip nilai kumulatif dari semester 1 sampai 5. Nah, yang kadang juga teman-teman keskip ya, saya nggak tahu apakah ada keterbatasan teman-teman dalam pengetahuan teknologi atau seperti apa. Nah, itu suka tiba-tiba screenshot. Nah, screenshotnya nggak jelas lagi atau apa. Jadi, screenshot ambil dari dashboard mahasiswa, di screenshot terus kepotong. Nah, hasilnya kita udah berkali-kali kasih notifikasi, tolong perbaiki, sama aja diulang. Nah, kita bingung juga gitu. Kalau misalnya Anda kesulitan, alangkah lebih baiknya langsung bertanya atau minta tolong ke teman-teman Anda yang sudah berhasil.
Kemudian ketentuan pelaksanaan di industri. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Terkadang ada beberapa mahasiswa yang langsung menyimpulkan secara sederhana, gitu ya. Ketentuan pelaksanaan industri, durasi magang wajib dilaksanakan minimal 1 bulan penuh. Minimal di kita, gitu ya, itu adalah 1 bulan penuh. Kalau misalnya ada perusahaan yang request 3 bulan, ya Anda harus mengikuti, atau akhirnya Anda mencari alternatif dengan mencari perusahaan lain yang bisa memenuhi keinginan Anda, yaitu minimal 1 bulan. Gitu. Tapi kalau misalnya yang bertanya, Pak, boleh nggak lebih dari 1 bulan, ya monggo aja. Tapi di kami hanya mewajibkan 1 bulan. Tempat magang wajib berbadan hukum, PT, CV, instansi, dengan job desk yang relevan dengan ilmu komunikasi, gitu ya. Jadi kita udah tahu di mata kuliah kita sudah terlihat, gitu ya, ada PR, ada broadcasting, media, advertising atau marketing, gitu. Jadi jangan diambil komunikasinya aja, sehingga ketika Anda sebagai pemandu, mendampingi, gitu ya, mendampingi pimpinan, alasannya ya Pak, kan saya cuma berkomunikasi dengan pimpinan juga. Ya nggak begitu maksudnya. Kalau begitu apa gunanya teman-teman kuliah dari semester 1 sampai semester 5, gitu. Jadi alangkah lebih baiknya cari PT, kemudian CV dan instansi, biasanya ada di pemerintahan. Cuman yang perlu di-highlight biasanya di kita adalah ketika Anda sudah berhasil menemukan PT, CV, instansi, harus pastikan juga job desk Anda ketika magang nanti ada hubungan dengan mata kuliah atau konsentrasi di ilmu komunikasi. Kemarin banyak banget, gitu ya, catatan dari dosen, nanti dosen pembimbing pas lagi ngasih laporan, tiba-tiba Anda, iya Pak, maaf, saya disuruhnya cuman surat menyurat Pak. Jadi cuman menerima surat, kemudian mengirim surat, disposisi, udah begitu doang. Nah kalau kayak gitu ngapain Kak? Gitu bahasanya. Kemudian dilarang magang di coffee shop, perusahaan pialang. Nah ini beberapa kemarin ada yang terskip oleh kita, perusahaan pialang atau organisasi atau komunitas yang tidak relevan dengan bidang studi, gitu. Nah yang di highlight kita adalah nanti beberapa perusahaan biasanya kita eh, kenapa ada wanti-wanti, karena khawatirnya teman-teman langsung iya aja, tiba-tiba nanti di sana harus ditarget sales penjualan A, penjualan B, penjualan C. Gitu. Ntar nggak tercapai kena denda dan lain-lain. Nah, daripada polemik, gitu ya, berpanjangan dan teman-teman bingung juga, gitu ya, akhirnya kita langsung meng-highlight ini agar mengamani teman-teman di awal. Jadwal magang tidak boleh mengganggu jadwal kuliah di semester 6. Jadi kalau misalnya Anda udah ada nih mulai ini, tiba-tiba perusahaannya request 4 bulan, gitu ya, otomatis kan masuk sampai bulan April. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah ketika Anda magang, gitu ya, dan posisinya Anda juga masih mengambil mata kuliah, gitu, pastikan jadwal magang Anda tidak boleh mengganggu jadwal kuliah. Sehingga jangan sampai ada lagi yang, gitu ya, aduan dari dosen bahwasannya Anda kenapa nggak masuk karena magang, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi nggak ada aturan. Gitu. Kalau misalnya Anda tidak mau mengganggu mata kuliah, ya tidak perlu diambil di semester 6. Anda ambil nanti di semester 7 yang cuman hanya khusus mata kuliah K3. Gitu. Ketentuan administrasi wajib prodi, gitu ya. Jadi wajib, nanti ada beberapa sistemnya itu sendiri. Pastikan Anda gunakan email student Amikom. Jadi jangan lagi Anda yang bertanya, Pak, Google Formnya nggak bisa dibuka. Bu, Google Formnya nggak bisa dibuka. Ini kenapa ya? Gitu. Pertama, kenapa nggak bisa dibuka? Biasanya teman-teman nggak bisa tidak menggunakan email student. Kedua, biasanya Anda membuka di luar jam bekerja. Jadi semua sistem itu ada timingnya, hanya bisa diakses di pagi hari mulai dari jam 7 atau jam 8, kemudian akan close setelah jam 3 atau jam 4. Gitu. Jadi sistem juga butuh butuh jam kerja ya, gitu ya teman-teman. Itu kemudian yang sering terjadi lagi adalah errornya sendiri di email teman-teman. Nah kalau teman-teman error sudah berkali-kali, Anda sudah pindah gadget, nggak bisa dibuka dan lain-lain, langsung segera menghubung IC. Biasanya nanti pihak IC akan membantu mengubah password, gitu ya.
atau kayak Google Drive Anda penuh dan lain-lain, akhirnya tidak bisa membuka atau mengakses itu sendiri. Kemudian pastikan nama instansi dan periode magang mulai selesai konsisten, wajib sama persis di semua berkas agar dokumen Anda sah dan dapat diproses. Jadi memang ada beberapa mahasiswa gitu ya yang skip nih gitu ya, menulis surat tanggal dan lain-lain itu tidak konsisten gitu. Jadi kan memang kita memperbolehkan teman-teman mengapply banyak surat pada saat prasurvei, tapi terkadang ada beberapa yang surat dengan surat pengantar dengan surat lain-lainnya itu tanggalnya berbeda. Gitu ya. Kemudian gunakan tanggal aktual, bulan berjalan atau bulan depan pada surat pengajuan. Surat itu digunakan untuk mengajukan, bukan untuk mengkonfirmasi di masa lampau. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mengajukan sekarang, tadi saya lihat sudah beberapa banyak yang mengajukan, pastikan tanggalnya itu masih berada di bulan ini. Jadi ini tanggal ke depan gitu ya, atau bulan depan. Jadi bukan lagi di bulan Desember dan lain-lain. Gitu. Terus kalau ada yang nanya, Pak, saya udah terlanjur magang dan lain-lain, nah silakan ikuti aturannya. Kemudian pastikan jumlah SKS yang diinput pada form surat adalah total SKS yang sudah Anda tempuh dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, ini beberapa ada yang juga ke-skip gitu ya, hanya menginputnya, padahal kan udah dijelasin di situ. Formnya bertanya adalah jumlah SKS gitu yang sudah Anda tempuh. Berarti kan totalnya, bukan jumlah SKS mata kuliah K3. Jadi nggak hanya nginput 4 SKS. Kenapa? Biarin kami make sure tiba-tiba nanti Anda sudah ngajuin gitu ya dan lain-lain, Anda terkendala di akhir. Kemudian gunakan nama resmi sesuai badan hukum, nanti di formnya itu juga dicantumkan, misalnya nih PT Global Media, jadi bukan lagi ditulis Radio Gaul. Mungkin saya langsung tunjukkan saja ya di sini, ini ada beberapa contoh teman-teman. Ini teman-teman surat masuk. Beberapa di sini ada yang misalnya gitu ya, saya tolak nih kayak gini, Temanggung TV gitu ya, kemudian beberapa kedai Misoview atau apa, nah itu yang kita tidak perkenankan gitu. Jadi kita butuh banget yang sedetail atau selengkap sesuainya. Jadi jangan lagi juga ada yang kantor gubernur Kalimantan Barat gitu ya atau apa. Nah beberapa itu kami yang langsung tolak. Jadi memang nama resminya, karena yang suka ke skip nanti akhirnya adalah di surat menyuratnya gitu ya, nanti pihak instansi juga berkendala karena kita ngajuin suratnya pakai apa, tiba-tiba keluarnya pakai apa gitu. Kemudian teman-teman terakhir juga wajib melampirkan surat penerimaan magang resmi. Nah ini juga ada beberapa mahasiswa yang suka skip. Mentang-mentang ada perusahaan yang fleksibilitasnya tingkatnya tinggi, seperti cuman membalas lewat email gitu ya. Lewat email otomatis Anda sudah diterima. Nah tetap Anda minta surat resmi penerimaan magang dari instansi. Jangan hanya mencantumkan screenshot chat, WADM, atau teks email ya. Jadi itu semua tidak berlaku. Gitu. Jadi benar-benar surat resmi dari tempat magang. Kemudian proses surat membutuhkan waktu maksimal 3 hari kerja. Biasanya kita cepat bisa 1 hari kerja, gitu ya. Tapi ini kita ngambil, gitu ya, nggak mau memberi harapan juga, harapan palsu kepada teman-teman 3 hari kerja. Jadi kalau misalnya Anda ngajuin di hari Jumat, ya jangan dikejar, gitu kan, karena Sabtu Minggu biasanya libur kita. Gitu. Tapi setiap hari kita akan usahakan untuk selalu open gitu ya, maksudnya mengoperasikan, memproses semuanya. Tapi yang kenapa tadi kita bilang 3 hari kerja karena terlalu banyak juga Kak, gitu ya, banyak yang misalnya kayak angkatan 22 itu ada 12 kelas, satu kelasnya 60 dikali aja 12 berapa mahasiswa nanti, gitu. Tuh kemudian masuk kita alur pelaksanaan K3. Nah di sini kita coba sudah buat secara runtun, gitu ya, step by step. Jadi ada pengajuan surat pertama gitu ya. Kemudian teman-teman melakukan pengajuan surat ID magang prasurvei. Gunakan surat ini ketika Anda statusnya adalah sedang mencari atau proses melamar, melakukan survei ke beberapa perusahaan.
Jadi pengajuan surat ID magang prasurvei itu Anda bisa ajukan berkali-kali, gitu ya, berkali-kali. Nah, di sini nanti di form ini, gitu ya, teman-teman, di sini banyak info sudah diisi. Yang perlu teman-teman pahami ketika Anda mengajukan, gitu ya, pastikan nanti apa namanya jenis magangnya, nama Anda, kalau misalnya berkelompok, silakan masukkan semuanya nama lengkap NIM-nya, jangan disingkat, gitu ya. Jangan kalau misalnya Anda punya nama Raka Rido Maulana, ya jangan ditulis Rakanya saja, gitu. Itu NIM-nya juga ditulis secara lengkap 23.96.3914 ya ditulis, jangan di belakangnya doang 3914 gitu ya Kak. Itu kemudian pilih prodi di sini kepada yang terhormat diisi nama jabatan, namanya, kemudian jabatannya siapa, gitu ya, nama lengkap, jangan nama Bapak Anton. Nah, kan ada nama lengkap orang, karena nanti pas lagi surat tiba-tiba ditolak, nah Anda bingung lagi nanti. Karena surat ini ketika udah dirilis kita nggak bisa mengubah lagi gitu. Kemudian nama instansi tadi sesuai dengan badan hukum gitu ya. Kemudian alamatnya juga dipastikan Anda di semester berapa, tahun akademiknya juga berapa, Anda mengajukan kalau misalnya ini ganjil ya ganjil, genap-genap. Itu kemudian tahun akademiknya nanti di sini ditulis rencana. Nah, kadang teman-teman mahasiswa pada mengajukan rencana tadi ada banyak kasus. Gitu ya. Rencana mulai magang kasus pertama yang sering kami tolak adalah tadi tanggalnya di masa lampau. Bukan masa kini yang di bulan sekarang atau bulan berjalan atau di bulan depan. Yang kedua, salahnya adalah Anda menginput rencana mulai magang di tanggal 1, selesainya itu di tanggal 2. Masa magang 1 hari? Gitu. Nah, itu yang sering kali salah. Jadi biasanya yang suka skip di situ, walaupun Anda mengajukan berkali-kali, tetap sebisa mungkin dihitungnya adalah 30 hari. Gitu ya, atau 1 bulan. Jadi ajukan kalau misalnya 1 Februari ya harusnya berarti logiknya sekitar 1 Maret. Gitu. Jangan 1 Februari selesai magang 2 Februari. Nah itu udah pasti kita tolak. Gitu ya. Gitu. Nah di sini perlu teman-teman pahami. Kemudian tahap kedua pengajuan surat pengantar. Nah, surat pengantar ini Anda gunakan ketika Anda sudah resmi diterima dan pastinya jadwal magang telah dipastikan oleh pihak perusahaan. Karena nanti tanggal yang diinput dan nama perusahaan yang diinput itu perusahaan yang benar-benar sudah nerima Anda. Gitu. Jadi yang benar diterima oleh perusahaan resminya itu ini. Itu gitu ya teman-teman. Jadi di sini, nah yang perlu Anda pahami juga, surat pengantar ini hanya bisa diajukan 1 kali. Itu. Jadi kemarin banyak yang salah Pak, saya diterimanya ini kok keluarnya begini. Nah salahnya itu adalah seperti ini. Nih saya ingatkan ya. Salahnya adalah ketika Anda menginput yang namanya ID karena Anda mengajukan banyak sekali surat prasurvei sehingga mendapatkan banyak ID. Nah, input surat pengajuan ini adalah ID magang yang Anda benar-benar diterima. Gitu. Kalau di ID Anda di surat prasurvei, Anda diterimanya di misalnya di TVRI, ya Anda cari tuh nomor ID yang TVRI. Jangan yang Anda diterima di awal. Gitu. Nah, itu akhirnya nanti kalau misalnya Anda nginputnya ID atas nama perusahaan lain, keluar di sistemnya kami, gitu ya, surat pengantar itu adalah ID yang tersebut. Jadi akhirnya nama perusahaannya berbeda. Gitu ya. Karena di sini udah kita auto, makanya di sini Anda tidak lagi mencantumkan nama perusahaan, hanya mencantumkan Anda bekerja di mana, uraian job desk-nya. Nah, ketika Anda mencantumkan divisi penempatan magang, pastikan itu semua gitu ya, sesuai dengan job desk atau berada di ranah ilmu komunikasi. Nah, uraian job desk-nya juga pastikan benar-benar sesuai dengan laporan nanti. Jadi pas lagi di laporan itu kadang ada beberapa mahasiswa yang overlap-nya jauh banget, Kak. Gitu. Jadi Anda menulisnya mengerjakan bikin konten A, B, C, D, tiba-tiba pas lagi
laporan magang, dosennya konfirmasi, dosennya kasih nilai kecil. Pas lagi kita lihat ada banyak faktor. Ternyata job desk-nya cuma surat menyurat. Anda suruh bikin konten tapi kontennya tidak ada. Nah, kita bingung. Nah, di sini harus clear. Makanya gunanya surat pengantar magang adalah yang benar-benar resmi diterima oleh perusahaan. Gitu ya. Pastikan ID magang, nama perusahaan, tanggal mulai, selesai sudah benar sebelum diklik submit. Itu. Kemudian tahap selanjutnya pelaksanaan magang. Nah, nanti dibaca aja detailnya. Laksanakan magang sesuai dengan surat dokumen resminya, gitu ya. Jadi ada magang di mana itu, jadi semuanya itu konsisten dari surat pengantar, surat ID, kemudian pelaksanaan sampai nanti pengajuan dosen pembimbing itu benar-benar konsisten karena semuanya nanti di step 2, 3 itu udah by system. Anda cuma menginput ID-nya doang. Gitu. Itu kemudian selama magang pastikan Anda membuat absen gitu ya. Nanti koordinasi dengan mitra atau instansi, kemudian mencatat semua kegiatan. Kemudian selama di industri Anda juga akan dibimbing langsung oleh mentor atau supervisor di perusahaan. Sering-seringlah berkoordinasi dengan beliau atau atasan Anda. Tahap 4 gitu ya, penyusunan laporan akhir. Nah, nanti penyusunan ini sebenarnya tidak harus selesai magang. Anda bisa mulai start di awal. Jadi sambil magang Anda bisa mulai nyicil dan lain-lain. Pastikan semua formnya atau laporannya itu sesuai dengan template. Jadi kita udah sediakan template-nya gitu ya, Anda tinggal ikuti gitu. Cuman kadang kita bingung nih prodi, udah disediain template-nya tiba-tiba kok beda gitu. Jadi ikuti template-nya, kemudian bubuhkan dengan stempel resmi instansi gitu ya. Jadi kalau tidak ada stempel kita tidak akan anggap itu dianggap akan tidak sah gitu ya. Kemudian kalau semisalnya perusahaan memiliki format sendiri, mereka tetap wajib mengisi formulir penilaian resmi dari prodi. Jadi nanti yang dilampirkan bisa dua-duanya tuh. Tapi yang penting dari kita tetap ada versi dari yang versi Amikom, gitu ya. Jadi kalau Anda itu jangan lagi alasan pas lagi bimbingan nanti dosennya bilang, Kak mana ini kok form penilaian dari prodi belum diisi. Ini Pak, Bu, mereka punya format nilai sendiri kan udah kita kasih tahu. Mereka tetap diminta untuk mengisi yang seperti ini. Gitu. Walaupun mereka mengeluarkan format nilai sendiri. Jadi ketika ada perusahaan seperti itu otomatis nanti Anda bisa lampirkan dua-duanya. Gitu ya. Nanti template-nya silakan Anda klik, Anda pelajari semuanya di template tersebut. Situ sudah cukup jelas karena kini template ini sudah tidak kita ganti sejak 2000 berapa sehingga kita beberapa dosen udah menganggap ini template yang paling terbaik gitu ya, yang paling mudah diikuti oleh teman-teman pastinya dan sudah paling detail gitu ya. Paling kita mengubahnya kalaupun ada perubahan-perubahan biasanya di tanggal atau apa gitu gitu ya. Jadi nama kaprodi biasanya kita ubah atau nanti ada beberapa hal lainnya yang paling kita tambahkan. Tapi perubahan itu tidak perubahan besar gitu. Walaupun ini tidak ada perubahan gitu ya, Anda tetap wajib membuka template, jangan mengandalkan kakak tingkat gitu ya. Yang dikhawatirkan ketika Anda mengandalkan kakak tingkat, Anda tidak tahu nilai kakak tingkat Anda berapa. Tiba-tiba yang Anda ikuti yang nilainya C atau B gitu. Nah, itu jadi otomatis semuanya langsung di website aja udah kita sediakan. Kemudian lanjut ajukan dosen pembimbing, proses bimbingan gitu ya. Jadi di sini setelah magang selesai segera ajukan dosen pembimbing. Nah, syarat utama pengajuan pastikan mata kuliah K3 sudah terinput. Gitu ya. Tadi kan kalau semisal Anda magang tidak ada kewajiban Anda menginput K3, tapi ketika Anda teman-teman gitu ya, teman-teman siswa mengajukan dosen pembimbing, wajib yang namanya sudah mengambil mata kuliah K3. Kenapa? Nanti di formnya itu akan di request yang namanya jumlah SKS, bukti terima, KHS, proposal gitu ya, KHS transkrip dan lain-lain itu sudah harus ada di sini semuanya. Jadi kalau pas lagi KHS gitu ya, Anda tidak ada K3-nya ya otomatis kita tidak akan proses. Gitu. Itu teman-teman di sini. Kemudian syarat segera hubungi dosen ketika Anda sudah mendapatkan surat
surat penunjukan dosen gitu ya, segera hubungi dosen gitu ya. Kemudian utamakan bimbingan tatap muka di kampus Senin sampai Jumat. Kalau semisalnya ada apa namanya dosen memiliki kebijakan tersendiri, nanti tinggal diikuti gitu. Jadi kalau beberapa mahasiswa suka nanya, Pak, boleh nggak bimbingan online? Nah, itu tergantung dosen ya. Dosennya menyediakan proses bimbingan seperti itu atau tidak. Kalau misalnya dosen menyediakan, ya oke. Kalau misalnya dosen tidak menyediakan, ya Anda mengikuti aturan atau kebijakan dosen tersebut. Gitu. Kemudian, rutin dan hormati aturan. Lakukan bimbingan secara rutin, ikuti instruksi pembimbing hingga ACC dan berikan nilai. Kemudian dilarang membandingkan kebijakan antar dosen satu dengan lainnya. Nah, ini yang yang suka apa namanya skip oleh mahasiswa, jadi oversharing ke teman-teman lain, akhirnya ada kecemburuan. Ketika ada kecemburuan, akhirnya teman-teman itu tidak berprogres karena terlalu lama untuk memikirkan hal tersebut. Itu teman-teman. Kemudian dilarang minta ACC mendadak. Nah, ini sering banget gitu ya. Deadline-nya tinggal seminggu atau tinggal 2 hari, teman-teman baru melaporkan gitu. Terus ada yang alasan, Pak, kan saya selesainya kayak gitu ya. Kalau selesainya mepet-mepet ya nggak usah diajukan pas lagi mepet kayak gini lah. Gitu. Gitu. Jadi apa namanya, nanti teman-teman ikuti aturannya. Kalau semisal mepet terus dosennya belum berkehendak untuk meng-ACC, ya sudah. Gitu. Intinya adalah kelalaian jadwal bukanlah keadaan darurat bagi dosen, karena dosen sudah menyediakan waktu semuanya, bukan mengikuti kerja. Jadi timeline dosen itu tidak ada. Gitu ya. Jadi timeline itu mengikuti di teman-teman mahasiswa. Nanti ada timelinenya. Tidak ada pergantian dosen pembimbing K3 kecuali kasus khusus. Ya, memang ada beberapa case-case tertentu. Gitu ya. Nah, case-case tertentu itu juga bukan serta-merta kami langsung approval. Kita pasti akan melalui beberapa screening. Jadi, kita akan identifikasi dulu, benar nggak nih kata mahasiswanya. Atau nanti kesannya akhirnya mahasiswanya cuman maaf gitu ya, fitnah dan lain-lain. Kita harus cross-check dulu semuanya gitu ya. Kalau memang harus kita ganti, otomatis nanti kami dari Prodi akan menggantinya. Jadi case-case tertentu. Case-case-nya itu ada screening yang bisa kita bilang berlevel ya. Dan yang kita identifikasi dan lain-lain. Dan akhirnya itu membutuhkan waktu yang lama. Nanti di sini ketika Anda pengajuan gitu ya, di sini pengajuan dosen pembimbing, ikuti ID magangnya sesuai dengan surat pengantar pastinya. Gitu ya, NIM, nama, SKS. Nah, yang sering nih tadi total jumlah SKS yang sudah ditempuh, padahal udah clear ya, bukan total jumlah SKS K3. Nah, nanti biasanya akan banyak mahasiswa yang ke-skip ngisi di sini, akhirnya ditolak. Kemudian ketika ditolak, Anda baru bukanya 4 hari kemudian. Nah, 4 hari kemudian, 1 hari kemudian ya, sudah batas akhir. Nah, seringnya seperti itu. Jadi, di sini masukin input Anda sudah berapa SKS yang sudah Anda ambil. Bukti terima magang, tadi yang sering salah adalah Anda screenshotan. Atau yang sering salah juga, Anda malah ngupload surat pengantar magang. Padahal udah jelas ya, bukti diterima magang, bukan pengantar magang. Saya bingung. Gitu. Kemudian KHS dan transkrip. Nah, ini udah jelas juga. Kalau semisalnya Anda bingung untuk di bidang misalnya bingung merger, teknologi, dan lain-lain, silakan Anda tanya teman-teman Anda yang punya keahlian atau pemahaman tentang teknologi tersebut. Jadi ini kita hanya menerima satu file PDF, kemudian image itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini kalau nanya Pak, perlu proposal magang, di sini kita tidak mewajibkan. Ini semua form ini gitu ya, itu sama dengan prodi lainnya. Jadi ini memang diakomodir oleh fakultas. Gitu ya. Untungnya di prodi kita tidak diwajibkan untuk proposal magang. Jadi kalau tidak di asteris, artinya Anda tidak wajib mengisi. Tuh. Nah, biasanya kemarin saya sudah berkoordinasi juga dengan PES untuk request nanti ada. Nah, ini no handphone, kita udah keluar ya kemarin tidak ada, sehingga no handphone yang Anda cantumkan itu yang aktif ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala atau apa, kami dari Prodi bisa langsung menghubungi gitu. Karena kalau misalnya tiba-tiba kayak tadi, wah ini anaknya kok lama ya, belum ngasih feedback, udah kita tolak nih suratnya gitu. Nah, kita bisa cari alternatif di sini
Karena kalau di email pasti lebih slow respon dibandingkan di handphone. Walaupun ada juga beberapa mahasiswa yang suka slow respon. Gitu. Nah, di sini kita udah optimalkan agar komunikasi kita lancar dengan baik. Jadi saya sudah request ke kami udah request ke fakultas untuk mencantumkan handphone aktif Anda. Itu kemudian unggah laporan setelah Anda bimbingan, semua udah di ACC, lengkapi tanda tangan utama, pastikan lembar pengesahan Anda sudah ditandatangani oleh dosen, gitu ya. Jadi pembimbing lapangan sudah menandatangani, dosen pembimbing K3 sudah approval, gitu ya. Ketika beliau sudah mengapproval, langsung ajukan pengesahan Kaprodi. Nah, jangan lagi bertanya, Pak, apakah boleh kita berkenan langsung meminta tanda tangan ke Kaprodi secara langsung? Di sini semuanya sudah by system, karena nanti akan terrekod, ya. Jadi ada progresnya masing-masing. Jadi kalau misalnya Anda kita akan skip karena kemarin ada satu case gitu ya, ketahuan yang mengambil atau mengcrop tanda tangan dosen-dosen kemudian ditempel. Kalau Anda mau coba eksperimen seperti itu ya nggak apa-apa sih. Yang penting Anda siap menerimanya kalau misalnya tiba-tiba ditolak bukan tiba-tiba ya udah pasti ditolak atau disuruh ngulang satu semester lagi. Jadi ada yang seperti itu. Gitu ya, kemarin ketahuan karena kita udah sistem semuanya terrekod dengan baik. Jadi Anda kalau tiba-tiba di sistem kami kok ada lengkap ini, kok dia nggak ngajuin, nggak keluar atau apa. Nah itu. Gabungkan file semuanya tersebut, kemudian di situ sudah ada barcode dan unggah laporan final. Jadi laporan yang sudah ditandatangani, stempelnya sudah ada itu diunggah. Nah kadang mahasiswa yang skip di sini adalah tadi mereka berpersepsi, saya nggak tahu persepsinya seperti apa, perlu disosialisasiin juga, gitu ya. Mereka menganggapnya ketika dosen sudah tanda tangan, dosen pembimbing sudah tanda tangan, sudah dianggap clear, gitu, gitu ya, sudah dianggap clear. Padahal dosen itu juga punya data melihat mahasiswa siapa yang sudah dinilai, kemudian tidak memberi laporan, itu udah tahu. Beberapa dosen ada yang sudah meng-email secara langsung atau menjapri ke mahasiswa tersebut. Nah, kemarin ada sekitar sampai hari H itu, ya, hari A itu kakak tingkat Anda sekitar 30 mahasiswa yang tidak mengupload. Itu terus kita woro-woro, alhamdulillahnya selesai. Akhirnya yang terakhir ada sekitar 3 mahasiswa yang tidak upload, akhirnya gagal di semester ini, nilainya tidak keluar, mau nggak mau beliau harus gitu ya mengulang kembali. Jadi tidak ada negosiasi walaupun terlambat 1 menit saja, gitu ya. Jadi silakan nanti pahami tanggalnya ketika Anda sudah clear ini. Jadi jangan lagi Anda bertanya lagi, Pak, ini udah selesai, tanda tangannya gimana, Pak, stepnya apa? Saya kira semua kami sudah mengakomodir dengan baik gitu ya di penjelasan ini. Jadi tinggal Anda ikuti saja stepnya di sini. Jadi apa yang Anda harus lakukan ketika sudah ini. Ketika Anda sudah upload, tahap terakhir tinggal menunggu nilai. Gitu ya, nilai setelah semua proses nilai, kamu tinggal menunggu nilai akhir K3 akan muncul di KHS pada akhir semester. Jadi nanti case-nya beda-beda. Kalau misalnya Anda sudah selesai magang di semester ini, gitu ya, terus mengajukan, nanti biasanya keluar di akhir di UAS atau nilainya akan keluar di UAS, bisa lebih awal, bisa seperti apa. Tapi biasanya di AK akan mengakomodirnya yaitu serentak berbarengan dengan mata kuliah lainnya, gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman udah banyak yang keluar, Anda tidak keluar dan menurut Anda sudah clear nilainya, proseduralnya semuanya, silakan langsung menghubungi kami di email ini agar kami cross check, gitu ya. Nah, terkadang yang suka ke skip di sini adalah mahasiswa mengirim benar laporannya tapi melewati tanggal. Itu yang salah pertama. Kedua, pada saat file PDF laporan akhir yang dikirim hanya gitu ya lembar pengesahannya doang, bukan yang diunggah laporannya. Itu banyak, itu kemarin hampir 20 mahasiswa yang hanya mengunggah laporannya doang. Untungnya ada email sehingga akhirnya kita ingatkan, kemudian kita revisi.
gitu. Cuman ya tadi case-nya kalau kita ingatkan hanya email, kadang beberapa mahasiswa buka email mahasiswa sendiri tidak aktif gitu ya, bukanya lama beberapa hari kemudian gitu. Gitu, kalau Anda sudah, tolong ditunggu saja, jangan mendesak dosen pembimbing ataupun prodi, misalnya Anda langsung chat ke Kaprodi atau Sekprodi, karena kita semuanya udah by sistem, Kak. Jadi ketika Anda sudah input, kita akan kelola, kita akan cross-check semuanya, kalau sudah oke, kita akan langsung kirim ke DAK, nanti tinggal DAK yang memproses. Tadi, kalau semisalnya nilai Anda nih, nilai seluruh mata kuliah sudah keluar, tapi K3 Anda masih E, nah Anda boleh tuh langsung konfirmasi. Gitu. Konfirmasi ke, pertama langsung ke ilmu komunikasi terlebih dahulu, atau bisa langsung ke dosennya, tapi kami anjurkan ke K3 ilmu komunikasi, biarin kita langsung cek. Nah, ketika Anda mengemail, tolong alangkah lebih baiknya cantumkan NIM Anda gitu, karena biasanya di email-email student mahasiswa tuh ada cuma namanya singkatan doang gitu ya, misalnya Karina gitu, atau apa nanti, atau Putri gitu ya, Putri Love at student Amikom. Nah, kita bingung kalau kayak gitu, banyak banget. Jadi tolong cantumkan nama lengkap Anda, cantumkan NIM lengkap Anda, biarin kita bisa cross check, bisa langsung lihat semuanya itu bagaimana gitu. Nah, ini ketentuan batas waktunya sudah kita buat di semester besok, yaitu 31 Juli. Itu ya, mengikuti sesuai standar UAS. Jadi Juli, 3 Agustus terakhir upload laporan akhir ke link formnya, nanti 3 Agustus juga batas akhir dosen pembimbing memberikan nilai. Jadi yang perlu di-highlight oleh mahasiswa adalah di nomor 1 dan nomor 2. 31 Juli 2026 terakhir minta tanda tangan Kaprodi, 3 Agustus terakhir upload. Kenapa, kemarin ada juga yang bertanya, kenapa Pak tanda tangan dan upload laporan akhir ada jeda? Karena tadi saya bilang, ketika 31 Juli, wah semuanya serentak muncul dan request tanda tangan Kaprodinya itu di jam menit-menit selesai jam kerja. Misalnya selesai jam kerja jam 4, pada ngajunya jam 3.55, 56. Ada 100. Nah, kita kan harus ngecek. Nah, dari itu, nggak usah khawatir kalau semisalnya Anda lewat belum dapat tanda tangan nih lewat dari tanggal 31. Karena kan yang Anda lihat adalah terakhir upload laporan akhirnya. Gitu. Kalau misalnya yang request tanda tangannya di tanggal 1 Agustus ya tidak kami proses. Kami hanya memproses sampai tanggal 31 Juli. Gitu ya. Itu, jadi kalau misalnya Anda sudah upload tinggal 31 Juli, tapi tidak langsung dapat tanda tangan Kaprodi, nggak usah dikejar. Tuh. Tinggal tunggu aja 1 sampai tanggal 2 Agustus. Nah, kecuali kalau misalnya udah sampai tanggal 3 Agustus, Anda tidak mendapatkan tanda tangan Kaprodi, baru langsung menghubungi ilmu komunikasi. Itu teman-teman, jadi kalau ada kendala atau apapun itu, silakan Anda email langsung ke email kami, gitu ya, atau ada kontak biasanya ke saya atau ke Pak Andreas yang memang membersamai teman-teman atau membimbing atau mengevaluasi, memonitoring teman-teman di ranah K3 atau magang, gitu ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa itu sudah kami cantumkan di sini, gitu ya, di sini. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Jadi silakan Anda teman-teman bertanya terlebih dahulu di sini, gitu ya. Baca dulu di sini. Kalau misalnya sudah terakomodir baik, ya oke. Takutnya kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terakomodir dengan baik di sini, silakan ajukan pertanyaan langsung ke email prodi, atau Anda bisa bimbingan terlebih dahulu dengan dosen wali, gitu ya. Ke dosen wali minta arahan terlebih dahulu. Tuh. Nah, di sini banyak banget gitu ya Kak ya. Mungkin nanti ada beberapa teman-teman yang bertanya juga, mungkin pertanyaannya sudah terakomodir di sini, sudah ada jawabannya juga. Gitu. Ini kita gitu ya, materi kita hari ini. Jadi silakan Anda pelajari semuanya. Ini semua. Kemudian ada juga nih yang kadang jadi highlight banget di kita adalah, dapatkah program eksternal dikonversi menjadi ASK3? Kita bisa bilang dapat dengan syarat
biasanya program eksternal itu yang diakui oleh prodi, yaitu magang MBKM tahun lalu. Nah, sekarang istilahnya adalah magang berdampak. Nah, magang berdampak ini yang benar-benar 6 bulan, bukan magang mandiri di Kemendikbud gitu. Jadi ada yang seolah-olah langsung menyimpulkan, wah mengikuti magang mandiri di Kemendikbud, gitu ya, terus dianggapnya bisa. Padahal di situ udah jelas tidak ada tulisan yang bisa mengkonversi. Kalau magang berdampak di sistemnya, sistem Kemendikbud-Risteknya itu udah ada pengumuman bisa terkonversi. Jadi kalau Anda mengikuti program magang yang dari Kemendikbud tapi tidak ada konversi-konversi, yaitu tidak bisa terkonversi dengan baik. Gitu. Kemudian program yang diinisiasi oleh dosen. Biasanya ada beberapa dosen nih mengajak teman-teman untuk berkolaborasi di bidang pengabdian kepada masyarakat atau penelitian gitu ya. Nanti dosen tersebut yang akan bertanggung jawab mengarahkan teman-teman perihal konversi. Itu. Nah, dengan syarat tadi semua aktivitas Anda akan dipersetujui terlebih dahulu oleh Kaprodi atau tim Prodi terlebih dahulu. Jadi kita akan verifikasi dulu kegiatannya. Gitu. Jika menyalahi aturan dari Prodi, otomatis tim Prodi berhak menolak pengajuan konversi. Gitu. Jadi jangan sampai Anda sudah mengikuti program tiba-tiba tidak bisa dikonversi. Nah, di sini juga kita sudah cantumkan info konversinya. Tapi pada sosialisasi ini kita tidak meng-highlight di bagian ini karena bisa diambil kesimpulan gitu ya. Beberapa hanya sedikit mahasiswa yang mengikuti konversi karena Kemendikbudristek untuk program magang berdampak itu gitu ya tidak selalu muncul dan biasanya muncul itu timelinenya tidak sesuai dengan timeline teman-teman mahasiswa gitu timelinenya mereka. Jadi timelinenya teman-teman. Terus tiba-tiba Anda sudah ngambil mata kuliahnya sedang ada jumlahnya 24 SKS, sedangkan Kemendikbudristeknya itu sendiri bisa konversi cuma hanya 6 SKS dan Anda tetap harus everyday WFO gitu ya. Jadi masuk ke kantor dan Anda sedang berkuliah. Nah, bingung tuh bagi waktunya. Nah, Prodi tidak akan mengakomodir bahwasannya Anda mengikuti itu karena kewajiban Anda di awal sudah menginput itu, sedangkan mengikutinya Kemendikbudristek itu baru di tengah jalan. Gitu. Maka dari itu, ketika Anda ada program magang berdampak keluar, alangkah lebih baiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dosen wali agar bisa make sure dan Anda tidak gagal di mata kuliah lainnya. Karena tadi di panduan konversi tidak semua mata kuliah bisa dikonversi. Gitu. Gitu ya. Jadi kita kalau yang berbicara konversi untuk mata kuliah K3 itu biasanya ada magang berdampak, ada juga yang dosen. Nah, dosen biasanya ketika akan mengajak mahasiswa untuk berkolaborasi di pengabdian masyarakat atau penelitian, dosen tersebut yang akan juga menjembatani atau berkomunikasi dengan gitu ya Prodi dengan kami. Bu, ini bisa nggak? Pak, ini bisa nggak? Kegiatan kami seperti ini. Oke, bisa. Bisanya, Pak, boleh nggak mata kuliahnya sekian? Sekian. Nah, nanti baru di-approve. Kalau misalnya tidak ada pernyataan dari dosen tersebut, nggak ada rasanya aman dan lain-lain, lebih baik Anda memutuskan tidak mengikuti. Gitu ya. Itu yang bisa kami sampaikan gitu ya mengenai sosialisasi tentang K3. Saya kira nanti semuanya di sini Anda bisa baca gitu ya. Semua formnya sudah kami sediakan, step by step-nya sudah ada agar teman-teman tidak bingung dan di sini sudah kita berikan panduan yang cukup jelas. Saya kira itu saja mungkin dari kami. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mungkin nanti dari Pak Andreas bisa memimpin untuk perihal kakak tingkat yang akan berbagi gitu ya. Berbagi pengalaman perihal K3 gitu ya. Nanti beliau bisa sedikit cerita. Kemudian nanti setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab gitu ya. Nanti Anda boleh teman-teman tulis di chat gitu ya pertanyaan-pertanyaan, takutnya nanti waktunya tidak cukup sehingga nanti di chat bisa juga
kita akan balas gitu ya, atau kita cantumkan di sini di bagian Q&A gitu ya. Itu kemudian di sini kami juga sediakan Google Form untuk bertanya, nanti akan kami share ke teman-teman buat apa namanya, buat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya bisa kami publish di tanya jawab sini. Gitu ya, saya kira itu saja dari saya. Saya akhiri, terima kasih banyak. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Monggo Pak Andri. Oke, Pak Haji, terima kasih. Kak Cornelia udah ada di sini kah? Ada ya? Halo Bapak, sudah ada di sini. Ih, kok backgroundnya sama ya. Waduh, Oke, teman-teman sekalian, menyambung dari Pak Ajib ya, bahwa apa namanya untuk K3 ini, yang ingin saya make sure sebenarnya ke teman-teman adalah kadangkala ketika magang, tadi sudah disinggung sebenarnya hanya sebatas administrasi dan sebagainya. Lalu nanti kemudian rumpunnya sesuai enggak? Artinya ketika magang ternyata teman-teman tidak melakukan pekerjaan yang itu adalah menjadi domainnya ilmu komunikasi. Beberapa hal yang terjadi juga teman-teman kayak cuman asal gitu. Oh, konten kreator, tapi konten kreator apa nih? Lalu pekerjaannya terlalu banyak. Ketika pekerjaannya terlalu banyak yang dilaporkan, bingung akhirnya yang mana gitu. Karena teman-teman praktis ketika magang, pasti nanti akan di beberapa kasus itu teman-teman mendapatkan banyak job, banyak pekerjaan gitu. Mau nggak mau kadang kita nggak bisa nolak sebagai apa namanya peserta magang. Nah, artinya di situ nanti teman-teman harus bisa sadar ketika bahwa saya tidak melakukan pekerjaan di komunikasi. Atau teman-teman akhirnya harus milih, oh ini yang bisa saya laporkan di apa di laporan K3-nya. Nah ini eh, nanti mohon Kak Nova untuk bisa sharing sedikit dari awal mula, nggak usah banyak-banyak singkat, tapi mengena bahwa kemarin Kak Nova magangnya di Suara ya. Saya kebetulan kemarin mendapatkan laporannya Kak Nova gitu untuk magang di media suara.com. Nah, di situ saya lihat laporannya itu eh, awal-awal memang bingung mau yang dilaporin yang apa gitu kan. Nah, ternyata eh, banyak pekerjaannya juga. Akhirnya kalau di laporan K3, pekerjaan yang dilakukan Kak ditulis aja, tapi untuk laporannya itu tolong beri pembahasan fokus di salah satu aspek cukup gitu. Nah, mohon Kak Nova bisa sharing juga awal kenapa harus magang di situ, kemudian bagaimana porsi pekerjaan yang diberikan. Karena ada beberapa teman-teman yang katakanlah hanya untuk syarat ya, wah untuk syarat aja deh selesai 1 bulan gitu. Tapi harapannya dari magang juga teman-teman bisa mendapatkan insight dan syukur-syukur bisa jadi jaringan teman-teman untuk membangun apa bahwa saya punya kompetensi loh di bidang ini gitu. Silakan Kak Nova. baik, terima kasih Pak Andreas. Selamat pagi. Juga untuk Bapak Ibu dosen yang lain, ada Bu Rifga, kemudian ada Bu Ervina dan juga Pak Alfian. Saya mengucapkan terima kasih karena memberikan saya kesempatan buat sharing sama teman-teman. Mungkin di sini ada yang seangkatan juga sama saya. Saya dari Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Salam kenal. Jadi saya ingin sedikit cerita soal gimana saya kemarin intern atau magang di sebuah perusahaan media yaitu suara.com. Jadi kebetulan suara.com ini juga adalah mitra prodinya kita gitu. Jadi mitra prodinya kita. Jadi kemarin sebuah kesempatan yang menyenangkan banget bisa belajar bareng di sana gitu. Nah, kemarin itu saya magangnya mulai dari akhir September sampai akhir Desember itu kalau untuk secara dokumennya gitu. Tapi saya kemarin lockoutnya itu di awal Januari gitu. Jadi ada extend berapa hari dikit gitu. Nah, kemudian role-nya saya kemarin itu saya sebagai kreatif video gitu. Nah, kreatif video ini ngapain? Kalau teman-teman mikir kreatif video itu mungkin dia bikin konten or segala macam, jawabannya enggak gitu. Jadi kreatif video sebenarnya role saya di
suara.com ini emang seperti yang Pak Andre tadi udah jelasin ya, kalau pekerjaannya ternyata cukup berat gitu. Tapi saya menikmatinya karena saya juga tertarik di bidang jurnalistik gitu. Nah, kemarin saya itu rollingnya di kreatif video dan peran saya itu dailynya tugas saya itu adalah jadi nanti kita dikasih artikel gitu, kita dikasih beberapa artikel harian gitu. Kemudian nanti kita olah artikel itu dari bahasa tulis ke bahasa tutur gitu. Jadi nanti kita ubah naskah si artikel panjang lebar ini untuk diubah sebagai naskah tutur. Nah, nanti kita akan syuting, kita akan take video sebagai presenter gitu. Jadi nanti hasil videonya itu akan ditayangkan di official YouTube-nya suara.com gitu. Tapi nggak yang kayak kalau teman-teman mikirnya mungkin kayak buletin atau kayak redaksi gitu-gitu tuh sebenarnya enggak, tapi kayak nanti satu tayangan itu isinya ada satu berita kayak gitu. Satu tayangan isinya ada satu berita gitu. Dan itu super menyenangkan karena kalau dari domain prodinya kita juga kan memang ada fokus di bidang jurnalistik ya gitu. Jadi itu juga sangat pengalaman yang menyenangkan sih gitu. Saya belajar di situ gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu selain itu juga saya kemarin dapat beberapa kesempatan untuk liputan langsung turun lapangan gitu, untuk turun lapangan. Jadi kemarin saya ada beberapa liputan beberapa konten itu mulai dari kemarin ada Hari Ibu, Buruh Gendong kalau teman-teman tahu yang ada di Pasar Beringharjo gitu. Terus habis itu kemarin dalam rangka Natal kita ada liputan edisi spesialnya, kita mengulik bagaimana ibadah dari saudara-saudara kita di Kristen di Ortodoks gitu. Kemudian juga kita kemarin sempat liputan juga soal ini menarik menurut saya karena itu tuh kayak jadi ada seorang tukang becak, tapi di becaknya dia itu ada banyak buku teman-teman. Ini namanya becak literasi gitu. Nah itu kemarin pengalaman-pengalaman luar biasa yang saya dapetin. Saya bisa turun langsung untuk liputan, bisa ngerasain kalau sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman udah ngerasain ya di semester 4 teknik reportase itu tuh untuk liputan. Nah kalau itu kan kita dalam rangka tugas ya gitu, kita dalam rangka tugas liputan. Jadi kayak aduh ini nanti bisa nggak ya gitu, ini nanti bisa nggak ya. Kalaupun misalnya ada sedikit miss ya nggak apa-apa karena ya namanya belajar gitu. Tapi ketika kita udah terjun ke medianya langsung, udah turun ke lapangannya langsung, itu tuh kita udah bukan mikir kayak bisa atau enggak, tapi harus bisa gitu. Karena ya kita punya rasa tanggung jawab untuk perusahaan gitu, jadi harus bisa gitu. Kemudian yang berikutnya juga, selain itu kemarin di suara.com, karena saya kira oh ini mitranya Prodi, saya kira tuh itu oh berarti ada beberapa teman saya nih yang dari Amikom gitu. Surprisingly enggak, karena ternyata di situ saya Amikom sendirian dan juga tapi banyak teman-teman yang dari kayak dari Unisa, terus abis itu juga dari Atmajaya gitu. Atmajaya terus angkatan dua-duanya saya sendirian enggak berdua ding di angkatan dua-duanya gitu. Jadi rata-rata juga teman-teman dari angkatan 23 itu ada gitu. Jadi mereka masih semester 5 tuh udah mulai magang gitu. Ya, saya saya memahami kalau teman-teman ilmu komunikasi kayaknya teman-teman ilmu komunikasi Amikom kayaknya untuk ambil magang di semester 5 itu agak cukup berat, apalagi kan kita produksi film ya gitu. Jadi mungkin agak cukup berat gitu. Tapi kalau teman-teman tanya juga soal apakah pekerjaan ini sangat berat dan banyak, sebenarnya iya gitu, sebenarnya iya, tapi karena itu tadi, karena saya merasa itu passion saya dan juga saya saya tertarik di bidang itu, jadi saya sangat amat menikmatinya gitu. Kemudian terima kasih juga karena kemarin saya dapat dosen pembimbingnya yaitu Pak Andreas. Beliau yang dari awal, saya awalnya dikejar-kejar nih teman-teman, ayo Nov laporan nih segera dikerjain gitu. Padahal itu saya masih awal-awal magang, jadi saya bingung, aduh harus nulis apa nih di laporan, soalnya kayak belum sejauh itu progresnya gitu. Tapi kemudian di bulan Desember pas akhir-akhir saya magang kemarin, akhirnya saya nulis lengkap gimana laporannya. Terus kayak tadi juga Bapak bilang kalau walaupun sebenarnya kita punya role yang banyak, tapi usahakan di laporan itu tuh nulis yang bener-bener yang kita kerjain banget, terus kayak
konsistensi dari awal tuh kita mau di role yang mana kayak gitu. Terus aduh apalagi ya, saya jadi bingung nih mau nge-share apa lagi, mungkin teman-teman punya pertanyaan. Ini aja, nah, walaupun mitra prodi kan Nova cari sendiri ya waktu itu ya. Jadi kita sebagai pengampu di sini nggak pernah tahu bahwa Nova apa apa namanya daftar di situ gitu loh. Nah, itu pencariannya dari awal tuh gimana? Ada beberapa alternatif nggak? Sehingga akhirnya pilih tuh suara gitu. Atau ada beberapa alternatif yang lain? Oke, baik Bapak. Jadi ini juga saya tuh sebenarnya juga agak bingung ya. Bukan bingung, maksudnya kayak merasa ini tuh apakah ini sebuah hoki gitu. Tapi itu lucunya, tapi memang waktu itu saya lagi scroll Instagram, terus habis itu kebetulan suara.com ini lagi buka lowongan intern gitu. Terus saya lihat waktu itu rata-rata yang mereka buka itu tuh untuk di Jakarta gitu. Tapi nyelip tuh ada yang buat di Yogyakarta gitu di kreatif video ini gitu. Terus akhirnya saya iseng apply model CV dan portofolio. Portofolionya itu adalah isinya hanya project-projectnya kita selama kita kuliah, mulai dari semester 3 yang talk show kemarin itu, terus habis itu MV, terus habis itu film juga, event, semuanya saya masukin portonya ke situ gitu. Nah terus saya masukin tuh. Nah terus sebenarnya awalnya 2 minggu saya digantung sama suara.com. Terus saya udah hopeless, saya udah mikir kayak wah kayaknya nggak diterima karena benar-benar nggak ada kabar apa-apa. Soalnya itu cuman diminta untuk dikirim lewat email CV dan portonya. Terus saya udah hopeless kayak merasa wah kayaknya ditolak deh gitu. Akhirnya saya cari alternatif lain, saya nggak mau terlalu berharap ke situ gitu. Terus akhirnya ada satu hari di mana saya meng-apply lagi sebuah lowongan magang, tapi itu tuh role-nya di marketing gitu. Kalau di saya sendiri kayak aduh di marketing bisa nggak ya nanti gitu. Sebenarnya bukan bisa atau enggaknya, cuman kayak saya tuh belum saya tuh kayak agak kurang aja kesananya gitu karena saya bener-bener ngejarnya itu di perusahaan media gitu. Terus pada akhirnya ternyata di hari yang sama saya dapat WhatsApp dari atasan saya waktu itu dapat WhatsApp dari pembimbing lapangannya saya waktu itu. Beliau bilang kalau kayak selamat kamu udah diterima gini gitu. Awalnya beliau nanyain apakah kamu masih punya utang mata kuliah atau enggak gitu. Terus ya saya cuma jawab waktu itu saya lagi riwah UAS semester 6-nya kita masih riwah UAS semester 6 waktu itu gitu. Terus pada akhirnya beliau bilang ya sudah kalau begitu fokus di UAS dulu aja nggak apa-apa. Nanti kita kabarin lagi buat tanggal offeringnya kapan gitu. Terus waktu itu saya bilang kalau misalnya saya tawarin kalau misalnya dari Agustus juga saya udah mulai bisa magang gitu karena di situ saya udah libur semester gitu. Tapi ternyata dari sana bilangnya karena pada saat itu batch sebelumnya itu tuh masih belum selesai, jadi mau nggak mau saya masuk ke batch baru yaitu di akhir September kayak gitu. Kemudian yang membuat saya juga kagetnya lagi adalah ternyata teman-teman saya yang seangkatan dengan saya magangnya itu tuh mereka melalui tahap wawancara teman-teman gitu, tahap wawancara gitu. Terus saya kaget mengetahui fakta itu, loh kok saya nggak diwawancara waktu itu tapi langsung diterima gitu. Terus pada saat saya tanya ternyata portofolio ilmu komunikasi selama 6 semester saya tebus suara.com gitu. Jadi kita nggak perlu diwawancarain lagi, kita cuman cuman hasil dari screening CV dan portofolionya kita selama proyek-proyeknya kita gitu. Jadi bersyukurlah teman-teman di sini apalagi yang angkatan 23 ya, portofolionya kita kan cukup banyak tuh proyek-proyeknya dari semester awal tuh kita udah banyak tuh portofolio proyeknya gitu. Jadi itu nanti bisa jadi bekalnya teman-teman untuk turun ke industri gitu, untuk turun belajar dan magang seperti itu. Oke, menarik ya, karena tadi ternyata sempat digantung, ternyata nggak melalui proses wawancara. Makanya kemudian proyek-proyek sangat memberikan ini ya benefit bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa diterima di tempat magang gitu. Betul Jadi Kak. eh, itu sih. Kemudian kemarin berapa bulan Kak? Kamu 3 bulan ya? 3 bulan, Nova kemarin 3 bulan di suara.com. Total sampai laporan selesai?
sampai laporan selesai ya 3 bulan. Jadi kemarin dari akhir September 29 September sampai keluarnya lebih 3 hari dikit, lebih 3 hari, keluarnya 2 Januari. Oke. Kayaknya itu ya berbagi pengalamannya dari Nova yang bisa disambung dengan teman-teman lain yang ingin menanyakan. Bisa nanti langsung paralel ya teman-teman mau nanya ke apa Nova atau ke kami tim Prodi sehingga bisa efisien waktunya. Teman-teman mungkin ada yang ditanyakan atau saya kembalikan dulu ke Pak Ajib nih. Enggak Pak Ajib. Ini kayaknya Yosi mau nanya Pak, ini mukanya udah pakai koboi ini Pak. Oke, boleh teman-teman langsung bertanya atau mungkin bisa sambil live ini ya, yang apa tadi ada pertanyaan masuk gitu ya. Nah, di sini mau bertanya tadi syarat minimal sudah menempuh 118 SKS tapi di transkrip baru 116. Pak, bagaimana ya gitu ya? Kami gitu ya, kami mengizinkan gitu ya teman-teman karena memang ada perbedaan jumlah gitu ya SKS di kurikulum itu sendiri. Jadi yang catatan kami di HLEC adalah di semester 1 sampai semester 5. Ya, cuman tadi yang perlu teman-teman pahami adalah yang sampai ada mata kuliah yang mengulang. Itu kemudian selama mata kuliah K3 itu sudah bisa Anda ambil atau ditawarkan kepada teman-teman, artinya Anda juga secara SKS biasanya sudah apa namanya sudah bisa memenuhi hal tersebut. Terkadang ada beberapa mahasiswa yang nggak muncul. Nah, yang nggak muncul itu ada banyak faktor. Pertama, biasanya tuh kayak apa namanya IPK-nya yang tidak memenuhi, gitu ya. Ada beberapa yang IPK-nya berapa ya? Kalau nggak salah waktu itu ada yang 1 apa 2 gitu ya, 1, berapa SKS. Gitu. Tuh kemudian saya juga apa di sini dulu ya. Nanti mungkin yang mau raise hand bisa langsung saja. Itu. Izin bertanya Pak Bu, setelah cek transkrip Amikom sama ya jawabannya tadi ini sama yang Kak Rangga, kemudian dikarenakan semester ini mengisi KRS-K3 pada semester 7 hendak magang harus mengisi KRS-K3 jelas. Karena KRS itu kan seperti mata kuliah tadi. Kalau semisalnya Anda di semester 6 tidak berhasil magang gitu ya, otomatis nilai Anda E gitu. Nah, nilai E itu harus diambil lagi di semester 7 atau semester apa namanya selanjutnya. Itu maka dari itu kalau misalnya Anda sudah memastikan diri Anda, oh kayaknya saya sulit nih magang di semester 6 ini, otomatis jangan ngambil dulu nih KRSK 3. Ambil dulu KRSK 3 itu di semester 7 gitu ya, semester 7 baru nanti mulai magangnya atau colong startnya kita nyebutnya itu pas lagi menjelang-jelang UAS. Itu menjelang UAS agar tadi biarin teman-teman tidak gagal di K3. Tuh. Jadi bukan berarti KRSK 3 itu sekali input dia lifetime. Jadi sifatnya udah berlaku sampai semester 7 enggak. Ini seperti mata kuliah. Gitu ya. Jika melakukan magang namun sebelumnya belum mengambil KRS-K3 itu tidak dianggap lalu mengambil K3 di semester depan untuk membuat laporannya. Tadi ya, selama masa berlaku K3-nya tidak melebihi dari 1 tahun, gitu ya, itu silakan saja. Cuman kami memang mulai tahun ini memberlakukan surat-suratnya itu sebisa mungkin di awal di bulan berjalan gitu ya, bulan berjalan atau bulan ke depan karena case-nya tadi ada beberapa mahasiswa yang eh, kita nyebutnya kayak kasarnya ya maaf gitu ya kayak manipulatif gitu ya manipulasi data ngomong magang di mana pas lagi di cross check ternyata dia tidak magang dan lain-lain gitu nanti Kak Firman kalau misalnya hal itu benar-benar Anda lakukan gitu ya ada suratnya surat penerimaannya jelas clear dan lain-lain itu bisa Anda proses gitu. Itu kemudian untuk konversi Emikom bagaimana? Nah, ini Kak Denendra ya. Ikuti arahan nanti yang akan kami jelaskan lebih lanjut karena kemarin ada beberapa program yang memang diinisiasi oleh Prodi gitu ya. Itu saya ingat saya sudah share deh di grup ya.
gitu ya, untuk mengikuti stepnya terlebih dahulu. Lanjutannya adalah mengikuti arahan kami. Gitu ya, Kak. Gitu, Kak Iman, gitu ya. Pak, mohon izin bertanya untuk pelaksanaan magang di semester 7, apakah tata caranya sama seperti ketentuan yang sudah ada sebelumnya? Betul, gitu ya, sama. Ini hampir di setiap semester, hampir di setiap setiap angkatan, gitu ya. Itu beberapa stepnya sama. Kalaupun ada perubahan, kami akan sosialisasi. Jadi nanti seperti ini di semester depan, kalau misalnya Anda nih belum magang gitu ya, semester depan kami akan sosialisasi lagi. Semester depan setelah itu akan sosialisasi lagi, akan sosialisasi lagi. Biasanya gitu. Biasanya kita akan melakukan sosialisasi itu setelah semester genap. Gitu ya. Nah, kalau misalnya tata caranya ada perubahan, tadi saya teman-teman gitu ya diminta untuk secara mandiri mengecek rutin gitu ya atau rajin di di website Prodi gitu ya. Karena website Prodi jika ada update, jika ada informasi lainnya gitu ya, itu akan kami sampaikan secara langsung di website Prodi. Jika magang dilakukan di libur setelah semester 6, apakah harus mengisi KRS di semester 6 juga? Tidak perlu, Kak. KRS itu nanti Anda ambil untuk kewajiban pada saat mengajukan yang namanya dosen pembimbing gitu ya. Itu. Nah, di sini mungkin tadi ada beberapa hal. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand saja. Atau dikira cukup? Atau Bu Rifka, Bu Ervina boleh menambahkan, mungkin ada beberapa hal takutnya kami ada hal-hal yang keskip. Izin bertanya Pak, kalau perusahaan yang saya tuju tidak berhubungan dengan ilmu komunikasi, namun perusahaan tersebut memerlukan seseorang posisi marketing communication, apakah tetap boleh gitu ya? Boleh, asalkan Anda nanti ya, yang jadi masalah biasanya itu job desk-nya. Gitu. Kalau job desk-nya masih berhubungan dengan ilmu komunikasi, apapun perusahaannya, biasanya kami akan rekomendasikan. Gitu. Biasanya nanti setelah email masuk beberapa kayak tadi ya form-form itu masuk, akan kami cek tuh satu-satu perusahaan yang kami search secara digitalisasi, gitu ya. Itu lain akan itu semua. Izin bertanya Pak, jika saya menentukan magangnya di semester 7, apakah saya perlu mengambil KRS K3 semester 6? Karena tertera syarat utama mengajukan pastikan mata kuliah K3 sudah terinput di KRS semester 6. Tadi kan ada highlightnya ya Kak, itu buat syarat untuk dosen pembimbing K3. Jika ingin mengajukan dosen pembimbingan Kak, bukan mengajukan prasurvei dan lain-lain. Jadi yang perlu dipahami, step by step itu kan ada step-stepnya ya Kak ya. Itu Anda kan pengen magang dulu nih, belum langsung tim magang langsung dapat dosen pembimbing. Dosen pembimbing Anda ajukan setelah Anda selesai magang. Artinya kami buat fleksibel tuh pas lagi proses di awal Anda bisa tuh magang terlebih dahulu gitu ya, yang penting udah memenuhi. Nanti ketika Anda mengajukan dosen pembimbing syaratnya harus input KRS semester KRS K3. Itu kalau semisalnya tadi case-nya nih kayak beberapa mahasiswa waktu itu mulai magang nih udah mulai magang semester 6 gitu. Karena ada keraguan akhirnya tidak ngambil K3 di semester 6 tapi sudah mulai magang di semester 6. Boleh aja Anda boleh langsung magang, cuman pada saat pengajuan dosen pembimbing anda baru nanti ajukan di semester 7. Jadi Anda ngisi KRS-nya di semester 7 buat mengesahkan magang Anda yang sudah Anda lakukan di semester 6. Makanya kita menggunakan masa berlakunya adalah 1 tahun. Gitu Kak. Gitu ya. Kemudian mohon maaf Pak, saya terlambat. Saya izin bertanya, magangnya boleh di startup legal Pak, kalau misalnya magang di kontraktor gitu ya, as digital marketing bisa tidak Pak? Boleh, selama tadi job desk-nya yang jadi highlight ya. Pasal saya tadi yang highlight itu job desk-nya
yang akhirnya harus berada di ranah ilmu komunikasi. Jadi kalau digital marketing, selama Anda benar-benar job desk di situ, nanti pas lagi melaporkan, Anda bisa menjelaskan di mana bagian komunikasi atau peran Anda sebagai ilmu komunikasi, Anda bisa sampaikan. Itu. Kemarin tuh ada beberapa mahasiswa tadi seperti yang disampaikan Pak Andreas, betul. Ketika Anda banyak banget pekerjaan, akhirnya bingung nih untuk memilah mana yang akan saya laporkan. Itu. Nah, pastikan yang Anda laporkan itu yang berada atau berhubungan dengan ilmu komunikasi. Kemarin tuh ada beberapa mahasiswa tricky seperti ini. Magangnya surat menyurat. Aslinya begitu, tapi menutupinya menggunakan istilah adalah apa namanya ya? CRM, Customer Relationship Management. Keren ya, Customer Relationship Management. Wah, dia berusaha membunyikan, terus dosen pembimbingnya mengejar terus-menerus gitu ya. Akhirnya dia mengakui bahwasannya, iya Pak, saya surat menyurat. Cuma surat menyuratnya ini menggunakan aplikasi begini-begini. Ya sama aja kan. Gitu. Jadi aplikasinya cuma pakai Google Drive, kemudian ada ini gitu ya, ada kayak apa namanya aplikasi internal, kemudian disposisiin ke atasannya, nanti atasnya approve, kemudian minta suruh bales gitu doang. Gitu, itu beberapa hal. Nah, itu yang akhirnya kita kayak menyayangkan aja, gitu ya, menyayangkan aja aktivitas-aktivitas seperti itu. Izin bertanya lagi Pak, jika divisi humas tapi mengerjakan 3 job desk dokumentasi, konten, dan body design dimasukkan semua di laporan, iya. Gitu ya, silakan Anda laporkan yang sekiranya itu semua menjadi job desk Anda. Kalau misalnya terlalu banyak nih, misalnya ya, terlalu banyak yang benar-benar Anda melakukannya apa namanya konsen di bidang itu. Misalnya dokumentasi konten buat desain. Nah, dari sekian banyak ini, dokumentasi konten buat desain, Anda sih diprioritaskan di mana sih? Oh, ternyata selama saya magang, saya lebih banyak membuat konten. Nah, nanti di-highlight di bagian konten. Jadi, Dokumentasi juga nggak bisa, Pak, kalau dokumentasi doang. makanya di sini Ya kan? harus serangkaian gitu ya. Ini masuk di pekerjaan yang dilakukan tuh loh, Kak. Kamu cek di template-nya, laporan tuh ada pekerjaan yang dilakukan. Kamu tulis semua, gitu kan. Tuh. Lalu nanti di pembahasan, boleh tuh, cuman misalnya kamu buat video konten. Nah, itu yang dilaporkan. Oh, teorinya pasca produksi sampai pro. Nah, gitu. Jadi nggak Oke. semuanya. Tuh, di sini ada lagi. Izin bertanya Pak, apakah ada lowongan magang yang disediakan oleh kampus sendiri? Informasinya ada. Informasinya kadang di prodi apa tim prodi sosial media itu sering banget share. Gitu ya, sering banget share mengenai apa namanya informasi lowongan magang. Cuman daftar tetap sendiri teman-teman, gitu ya kan yang tahu portofolio Anda gitu ya, daftar sendiri, kemudian nanti kalau misalnya ada proses-proses interview ya Anda datang sendiri gitu ya, ada penerimaan ya Anda datang sendiri, nggak segala sesuatu dampingin terus menerus gitu ya. Izin bertanya Pak, jika semester ini belum mau magang, apakah mata kuliah K3 tetap dipilih dan dipilih saat ingin mengambil magang saja? Ah, gitu ya kan kalau udah nggak mau magang ya nggak usah diambil mata kuliah K3 Kak. Gitu ya, daripada Anda gambling nanti gagal di semester ini, Anda bayar lagi ngambil K3 lagi di semester depan gitu. Jadi kan 2 kali Kak mata Anda apa namanya ambil biayanya ya. Kan lumayan 4 SKS Kak. 4 SKS berapa satu SKS Anda? Begitu Kak. Jadi bagi teman-teman yang mau ngambil magang di KS semester 6 ini, pastikan Anda selesai magangnya di semester 6 ini juga. Itu jangan sampai teman-teman gagal di semester ini gitu. Nah, yang dimaksud berhasil semester 6 ini itu ya sampai laporan tadi. Jadi bukan hanya pelaksanaannya doang. Karena nilai Anda keluar itu ya berdasarkan laporan tadi. Unggah laporan akhir itu. Tapi kalau Anda ragu gitu ya, ya Anda karena ragu semester 6 ini kan masih banyak mata kuliah ya. Ada produksi media kemasan, ada PSTV, ada metodologi penelitian kualitatif, ada mata kuliah lainnya yang akhirnya kayak merasa, wah saya kayaknya belum sanggup deh untuk mengatur waktu. Ya udah nggak apa-apa, Anda teman-teman di sini ngambil di semester
7 gitu, ngambil di semester 7, kemudian melakukannya juga di semester 7 karena di semester 7 kan tinggal apa namanya mata kuliah Anda sendiri gitu ya, maksudnya mata kuliah K3 sendiri. Kecuali Anda mengambil nanti di semester 7 itu ada 2 mata kuliah, ada skripsi. Cuman ya tadi lagi-lagi sama, yakin nggak skripsinya selesai di semester 7? Gitu Kak. Itu ya. Ada lagi, silakan mengajukan atau boleh langsung raise hand. Kalau ada yang sama di sini, mungkin tadi sudah kalau mirip-mirip bertanya, tadi sudah kami jawab, gitu ya. Kalau semisalnya bingung lagi, nanti boleh dicek di Q&A-nya, gitu ya. Di situ sudah beberapa dijelaskan. Kalau misalnya dari Q&A-nya masih kurang, boleh langsung konsultasi dengan dosen wali, gitu ya, atau boleh nanti berkomunikasi dengan Pak Andreas atau saya, atau boleh langsung kalau misalnya biasanya kan beberapa mahasiswa saat ini udah pulang kampung ya, boleh nanti bertanya di apa namanya di email prodi. Apakah ada maksimal berapa kali batas maksimal dalam pengajuan ID magang? Sampai saat ini tidak ada batasnya. Bisa berkali-kali. Kalau ada batasnya nanti akan saya cantumkan. Gitu ya. Kemarin banyak banget yang udah bisa mengajukan. Gitu ya. Kemudian mumpung membahas tentang surat-surat tadi, ada beberapa mahasiswa yang suka ke-skip itu. Nih tadi ada beberapa yang udah kayak ditolak. Biasanya ini Kak, ingat ya, ini untuk kebutuhan surat. Jadi biasanya seperti ini. Penulisan ini kadang ada beberapa perusahaan meminta diperbaiki. Sedangkan surat ini nanti gitu ya di pengantar dan lain-lain itu cuma bisa diproses 1 kali. Gitu. Nah, Anda akhirnya karena kesalahan di awal akhirnya wah bingung nih untuk beberapa surat, terus mengurus surat perbaikan dan lain-lain. Prosesnya juga cukup panjang gitu karena saya harus berkoordinasi dulu ke PES, kemudian memperbaiki, mengecek, kemudian nanti Anda lagi dan lain-lain. Apalagi kalau Anda nggak standby ya, gitu. Kalau Anda standby mungkin sehari bisa lanjut, tapi kalau Anda nggak standby dalam artian nyambi kerja lain, nyambi ini, akhirnya fokusnya Anda terbantu. Nah, di sini ada beberapa gitu ya. Jadi sering kesalahannya, NIM-nya juga beberapa mahasiswa, saya juga kadang bingung. Ada mahasiswa waktu itu salah NIM, gitu ya. Itu kemudian di apa namanya di sini banyak, ini juga banyak tuh Kak. Tadi ya siapa yang ngajuin yang nanya ya. Nah, udah putri di sini banyak banget tuh. Gitu. Terus yang berkelompok di sini juga boleh nanti silakan ditulis saja nama lengkap NIM-nya, pastikan semuanya nama lengkap NIM-nya, nama lengkap NIM-nya. Gitu. Nama lengkap NIM-nya di sini beberapa. Gitu ya Kak. Itu kita lanjut. Nah, di sini ada lagi. Pak, berarti jika mengambil K3 semester laporannya juga harus selesai. Betul. Harus selesai. Harus selesai. Wajib selesai. Itu ya sampai nanti nilainya keluar. Itu. Pokoknya patokannya adalah tadi kita memberikan nilai berdasarkan laporan akhir Anda. Kalau laporan akhir teman-teman tidak apa namanya tidak selesai, walaupun magangnya sudah selesai, otomatis nilai Anda A. Dan ketika nilai A, otomatis Anda akan mengambil apa namanya K3 di semester depan. Nah, ketika Anda mengambil K3 di semester depan, apakah mengulang magangnya kembali? Tidak. Melanjutkan apa yang belum terselesaikan. Di sini di panduannya sudah cukup clear ya, tadi di akhir. Di akhir sudah cukup clear ya, kalau misalnya gagal ya. Bagi yang pelaksanaan laporan K3-nya belum selesai semester ini atau semester berjalan, wajib mengambil KRS K3 lagi di semester depan. Anda cukup melanjutkan progres yang tersisa dengan kalau misalnya udah dapat dosen pembimbing dengan dosen pembimbing yang sama. Tapi kalau belum dapat dosen pembimbing, gitu ya, ya berarti kan masih masa pelaksanaannya doang, gitu. Jadi lanjutkan deh masa pelaksanaan Anda. Banyak kemarin beberapa mahasiswa yang apa namanya gagal gitu. Karena termotivasi dengan teman-temannya, wah saya udah ngambil K3 nih, udah selesai magang. Pas Anda mencoba ternyata perusahaan yang ada di temennya itu wah lagi penuh. Nah, bingung kalian nyarinya. Gitu.
Jadi biasanya di K3 ini berjuang dengan sendiri gitu ya. Oke, izin bertanya Pak, saya mengikuti kegiatan Amikom Trooper dan melakukan kegiatan sosial di sekolah. Saya melakukan kegiatan hingga pasca. Lalu divisi yang saya isi bagaimana Pak? Nah, tanya nanti ya ke pihak Amikom Trooper-nya. Karena mungkin nanti kita masih butuh apa namanya, butuh diskusi dulu dengan Amikom Trooper gitu ya. Mungkin Bu Ervina atau Bu Rifka sudah mendapatkan informasi mengenai ini gitu ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa hal yang kita akan beri tadi case-case khusus ya. Nah ini Amikom Trover gitu. Sampai saat ini yang kita tangkap apa namanya, tulis divisi yang memang sudah mereka sampaikan. Itu divisinya apa? Nah, tanyanya ke pihak humasnya. Berarti kalau misalnya oh Amikom Trover di bawah di humas ya mungkin divisi humas gitu ya. Makanya eh, langsung banyak bertanya ke pihak apa namanya, pihak terkait perusahaannya. Gitu. Sini apalagi saya lupa takutnya. Oke, ini ya. Saya kira kemudian mungkin nanti bisa teman-teman baca. Bu Rifka, Bu Ervina, ada lagi teman-teman mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau bisa kita akhiri atau gimana? Cukup berarti ya, udah tidak ada yang bertanya ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ini dan belum kami jawab atau akomodasi di apa namanya nih tanya jawab ini gitu ya, Q&A itu sendiri nanti akan kami cantumkan. Sisanya teman-teman bisa langsung baca di sini atau nanti boleh langsung teman-teman berkonsultasi secara langsung ke dosen wali gitu ya, ke dosen wali, atau boleh juga langsung berkomunikasi dengan kami atau bisa langsung ke email apa namanya K3 Ilmu Komunikasi gitu ya, email Itu banyak K3. yang telat tadi Pak. Nanti yang telat bisa akses di YouTube-nya ya. Oh ya, nanti kita apa namanya upload feed rekamannya gitu ya yang telat-telat. Oke teman-teman, kalau tidak ada artinya kami gitu ya eh, mengakhiri aktivitas sosialisasi hari ini gitu ya. Sedangkan kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya bisa langsung apa namanya ke email K3 Ilmu Komunikasi atau butuh tektokan lebih detail, harapannya konsultasi terlebih dahulu dengan dosen wali gitu ya, agar teman-teman tidak salah langkah tadi ngikutin FOMO-nya teman-teman gengnya gitu ya. Wah, udah pada ngambil K3 semester nih, tapi ternyata mereka punya plan sendiri-sendiri dan Anda apalagi sebagai perantau di Jogja nggak punya koneksi untuk magang di mana, akhirnya gagal di semester 6, K3 Anda gagal. Nah, itu yang kami khawatirkan. Gitu, karena banyak banget kemarin juga yang gagal. Saya kira itu, Bu Rifka, sebelum saya akhiri ada lagi yang ditambahkan? Cukup berarti ya Bu Rifka? Oke. Baik, kalau begitu kita akhiri gitu ya, kita akhiri apa namanya sosialisasi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Oke. Thank you, Nov. Sama-sama Bapak.